akan diberikan untuk Capres-Cawapres menjawab pertanyaan Anda. Segmen 2 3 ya? 3, terus segmen 2 pertanyaan 2. 2 ya. Kemudian 3 yang ini 2, 3, 2. Kita udah center belum nih? Masih persiapannya akan dimulai sesaat lagi. Nah, ini menarik Ibu, Joko Widodo dan Yusuf Kala. Kira-kira apa yang akan menjadi senjata ampuh mereka nih? Semestinya kalau dua-duanya kan juga pengusaha ya. Pak Jokowi sudah pernah jadi pengusaha, kemudian juga pernah di birokrasi, kemudian demikian juga Pak JK pernah menjadi pengusaha dan di birokrasi. Jadi semestinya kita bisa juga mendengarkan kalau Pak Jokowi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang yang kaitannya dengan daerah semestinya. Ya, apa hambatan keputusan pusat atau kebijakan pusat yang menghambat daerah, dan kemudian mestinya Pak JK akan menawarkan terobosan-terobosan yang dulu mungkin belum bisa dilakukan pada saat menjadi cawapres. Nah, jadi kita coba melihat bagaimana nanti perbedaan pendekatan ya di dalam bekerja sama dengan para pengusaha. Terima kasih Anda masih bersama kami. Ya, baik, tampaknya sudah tersambung langsung dari Jakarta Teater dan kita langsung saja akan bergabung dengan Jakarta Teater ya. Dan tampaknya Ibu, waktu kita sudah sampai di sini karena kita harus tersambung langsung dengan dialog Jokowi JK. Terima kasih Bu atas waktunya, semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat dan juga didengar oleh masyarakat. Mudah-mudahan. Pemirsa, langsung saja. Oke, sudah tersambung dengan Jakarta Teater. Bukan Capres 1 atau Capres 2, ini ajang Indonesia. Betul. Menuju Indonesia yang lebih baik. Ya. Dan yang menggagas adalah Kadin, jadi kita berikan aplaus sekali lagi buat Kadin. Untuk Kadin Indonesia. Ya. Baik. Dan seperti tadi juga kita sudah dengarkan, dan saat ini kita mari Bapak Ibu sekalian, pemirsa di rumah, langsung saja kita panggil pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo dan Yusuf Kala yang akan ditemani oleh pengurus Kamar Dagang Industri Bapak Suryo Bambang Sulisto dan Anindya Bakri. Selamat malam. Selamat datang dan selamat malam Pak Joko Widodo dan Pak Muhammad Yusuf Kala. Sebelum kita memulai, sama seperti dengan sesi pertama tadi, mari kita saksikan terlebih dahulu Pak, apa yang berada di balik Kadin, apa itu Kadin, dan sejarah dan juga prestasi capaian hingga 2014. Kita lihat bersama di layar belakang. Kadin Indonesia merupakan organisasi bersejarah yang didirikan pada 24 September 1968 oleh Kadin daerah tingkat 1 yang ada di seluruh Indonesia atas prakarsa Kadin DKI Jakarta. Organisasi ini diakui pemerintah dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 49 tahun 1973. Organisasi ini kemudian dibentuk kembali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 1987 dalam Musyawarah Pengusaha Indonesia yang bekerja sama dengan Dewan Koperasi dan wakil-wakil badan usaha milik negara di Jakarta. Kadin berfungsi sebagai wadah konsultasi dan komunikasi antar pengusaha di 33 provinsi, serta pengusaha dan pemerintah mengenai masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa di Indonesia. Dan tidak hanya meramu berbagai kebijakan ekonomi, namun Kadin juga berperan memastikan kebijakan tersebut berjalan dengan baik, sehingga akan terbentuk sebuah iklim perekonomian nasional yang sehat dan dinamis guna memberikan kesejahteraan pada rakyat Indonesia. Sepanjang sejarah berdirinya Kadin selama 46 tahun, organisasi ini telah berganti kepemimpinan sebanyak 9 kali. Pada era kepemimpinan Abu Rizal Bakri di tahun 1994 hingga 2004, Kadin mampu menjadi mitra sejajar dengan pemerintah. Bahkan, Abu Rizal Bakri mampu membawa Kadin memasuki era baru yang lebih terbuka, berdaya saing tinggi, serta mendunia. Sebagai bentuk kepedulian Kadin terhadap bangsa ini,
Kamar Dagang Indonesia telah melaksanakan dialog dengan calon presiden dan calon wakil presiden di setiap pemilu sejak pemilu 2004. Di bawah Ketua Umum Kadin saat ini Suryo Bambang Sulisto, organisasi yang memiliki 1.500 pengurus ini tetap menjadi bagian penting dalam membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan mengusung pemberdayaan daerah, kemandirian pangan dan energi, percepatan pembangunan infrastruktur, penciptaan usahawan baru, serta peningkatan ekspor dan investasi. Dengan memiliki 250 asosiasi, federasi, dan himpunan, telah banyak kontribusi nyata yang telah diberikan Kamar Dagang Indonesia. Bahkan tak hanya prestasi di dalam negeri, Kamar Dagang Indonesia juga mengambil peran penting dalam dunia internasional, salah satunya menjadi badan penasihat bisnis pada Asia Pacific Economic Corporation atau APEC. Selamat menyaksikan dialog Kadin dengan calon presiden dan calon wakil presiden 2014. Ya, itu dia tadi secara dan juga bagaimana prestasi dan pencapaian Kadin hingga 2014. Berikutnya, silakan. Kita akan undang Bapak Anindya Bakri sebagai Ketua Penyelenggara acara ini untuk menyampaikan sambutannya. Silakan. Permisi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat calon presiden dan calon wakil presiden Bapak Joko Widodo dan Bapak Yusuf Kala. Terima kasih atas kehadirannya karena ini merupakan kebanggaan bagi kita semua. Seluruh hadirin yang saya hormati dan juga pemirsa di tanah air. Jokowi JK adalah kita. Saya curiga slogan ini jangan-jangan dibuat oleh orang Kadin. Karena Pak Jokowi dan Pak JK adalah keluarga Kadin. Pak Jokowi aktif di Kadin Solo, Pak JK aktif di Kadin Sulawesi Selatan. Ya. Kadin adalah habitat bapak-bapak semua. Pemberitaan media mengesankan seolah-olah bangsa kita terbelah. Kalau meminjam analogi Piala Dunia, ini ibaratnya seperti pertandingan Italia melawan Belanda. Yang satu memakai strategi catenaccio, pertahanan berlapis. Yang satu lagi memakai strategi total football, atau menyerang habis-habisan. Tentang siapa yang memakai strategi yang mana, saya tidak ikut-ikutan. Siapa juara? Betul, Pak. Namun pada hari ini, itu semua kita tanggalkan. Buktinya, 2 stasiun TV yang saat ini diposisikan semua orang sebagai berseberangan, bisa bersama-sama memproduksi dan menyiarkan acara ini. 2 televisi itu, Pak, adalah Metro TV dan juga TV One. Karena apa, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Karena esensi pada hari ini adalah kebersamaan. Selama 10 tahun terakhir, Kadin selalu mengadakan dialog, bukan debat dengan capres-cawapres. Karena kita merasa dialog itu mengedepankan persamaan, sedangkan debat menonjolkan perbedaan. Kadin ingin menjadi jembatan, bukan hanya antara capres dan cawapres dengan kalangan dunia usaha, tetapi juga dengan seluruh masyarakat Indonesia yang memang berhak untuk mengetahui kemana diajak kesejahteraan mereka. Akhir kata, kami juga ingin di Kadin untuk mendinginkan ketegangan yang tidak perlu, supaya kita semua tidak lupa bahwa esensi dan tujuan akhir dari demokrasi adalah Indonesia yang lebih sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan berikutnya kami undang juga Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak Suryo B. Sulisto untuk menyampaikan kata sambutan. Terima kasih Bapak calon presiden, Bapak Joko Widodo, Bapak calon wakil presiden, Bapak Yusuf Kala yang kami hormati, rekan-rekan pengusaha, hadirin pemirsa.
Kadin Indonesia, Bapak, adalah wadah induk dari dunia usaha. Kita didirikan dengan undang-undang, dan misi Kadin sebenarnya sederhana, adalah bagaimana menjadi mitra pemerintah yang efektif dan bagaimana kita bisa melayani dunia usaha secara optimal. Indonesia saat ini adalah sudah mencapai ekonomi nomor 16 di dunia, Pak. Tentu harapan kita adalah kita bisa menjadi salah satu ekonomi terkuat di dunia, nomor mungkin 7 dan bahkan diproyeksikan bisa sampai 5. Untuk itu tentu kita perlu meningkatkan daya saing kita, dan oleh karenanya Kadin berpendapat ada 3 hal, Pak, yang perlu menjadi perhatian kita dan yang perlu kita kejar karena ketertinggalan kita di dalam hal ini. Pertama adalah infrastruktur yang memadai, yang berkualitas. Kita tertinggal dalam hal ini. Tentu kalau kita bicara infrastruktur bukan hanya infrastruktur fisik, infrastruktur non-fisik, infrastruktur sosial, investasi di dalam infrastruktur kesehatan dan lain sebagainya juga perlu mendapatkan perhatian kita. Yang kedua, Bapak, adalah mengenai sumber daya manusia Indonesia yang unggul, yang handal. Dalam hal ini tentu juga termasuk tenaga kerja yang mempunyai produktivitas tinggi, yang tidak kalah dengan tenaga kerja Jepang atau Korea yang mempunyai dedikasi, semangat begitu tinggi, dan etos kerja yang begitu tinggi. Dan yang ketiga, Bapak, adalah kemampuan daripada pemerintah untuk membuat suatu kebijakan-kebijakan yang betul-betul pas, betul-betul bermanfaat, tepat sasaran, dan bisa membawa suatu kemajuan bagi kita. Kira-kira inilah harapan daripada dunia usaha, dan tentu dalam kaitan ini kita selalu ingin bekerja sama di dalam suatu Indonesia Incorporated bersama dengan pemerintah untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Umum. Kita siap berdialog, Pak Jokowi. Sudah siap, Bapak-Bapak? Pak JK. Ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Sebelum kita mulai sesi dialog kita mari dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Jokowi dan juga Pak JK. Kami persilakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tadi Pak Ketua Umum Kadin menyampaikan mengenai Kadin. Nggak usah diterangkan, saya sudah ngerti, Pak. Karena saya tahun 90 itu berkecimpung di Kadin tapi di Solo. Kemudian Pak JK juga tahun 80-an berkecimpung di Kadin di Sulawesi Selatan. Jadi mengenai hal yang berkaitan dengan Kadin saya kira ya 100% kita ngerti. Kemudian yang kedua, ini saya akan menyampaikan hal yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi Indonesia. Menurut saya, kita ini mempunyai potensi yang sangat besar, punya kekuatan yang sangat besar. Hanya keputusan lapangannya ini yang sering terlambat. Oleh sebab itu, ada 3 hal yang penting yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Gembong, Pak Ketua Umum. Menurut saya, yang pertama bukan di infrastruktur. Yang pertama adalah di pembangunan. Yang pertama di pembangunan manusia. Nomor pertama. Kenapa di situ? Karena dengan pembangunan manusia yang baik nanti akan memunculkan sebuah produktivitas, akan memunculkan sebuah etos kerja, dan itulah nanti goal terakhir yaitu daya saing kita akan lebih meningkat. Kemudian yang kedua, ini masalah infrastruktur. Infrastruktur itu sekarang ini
lapangan, yang saya baca adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan pendanaan. Yang kedua masalah yang berkaitan dengan perizinan. Yang ketiga adalah yang berkaitan dengan pembebasan lahan. Inilah peran pemerintah yang harus mendorong sehingga infrastruktur, penyelesaian infrastruktur yang ada itu bisa diselesaikan dengan cepat. Baik yang berkaitan dengan jalan, yang berkaitan dengan pelabuhan, baik yang berkaitan dengan listrik, itu sebetulnya mudah-mudah asal lapangannya diketahui dengan baik. Yang ketiga adalah masalah yang berkaitan dengan regulasi. Ini penting. Regulasi. Banyak perda yang tidak pro pada dunia usaha. Banyak perda yang tidak pro pada investasi. Peraturan pemerintah di tingkat atas juga sama. Ini yang harus dipotong. Baik. Ya. Sudah, silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Jokowi. Dan baik, kita akan jelaskan kembali untuk juga informasi bagi pemirsa di rumah yang mungkin saja baru bergabung, bahwa di setiap segmen kami akan menyediakan waktu kurang lebih sekitar 1 menit untuk penanya, dan juga akan kami berikan durasi sekitar 3 menit untuk dijawab. Baik, kita langsung mulai. Di segmen pertama ini kita akan bahas tentang soal pangan, pertanian, dan kelautan. Sebelumnya Pak Joko Widodo, Pak Jokowi, dan Pak JK ini teman-teman yang ada di sini adalah pengurus pusat, pengurus daerah, asosiasi, dan juga ada foreign chambers, Pak. Jadi ada yang pakai batik Solo, Pak, tapi nanti warnanya coklat rambutnya, Pak, bukan warna hitam gitu ya. Kita mulai dari pertanian, pangan, dan juga kelautan. Silakan, Pak. Baik. Silakan disebut nama dan asal. Bapak Presiden, calon Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK. Nama saya Yuan Permata Adu, Wakil Ketua Umum Kadin. 10 tahun terakhir kita ini menikmati pertumbuhan yang baik sehingga income per kapita kita mencapai $4.000. Kami berharap 5 tahun ke depan di bawah pimpinan Bapak apabila terpilih menjadi $8.000. Hal yang menjadi impact yang paling utama adalah bahwa budaya makan kita, kebutuhan pangan kita terus meningkat, sehingga peningkatan kebutuhan pangan ini terus meningkat menyebabkan konsumsi pangan kita luar biasa menjadi bagian daripada kebutuhan import pangan yang terbesar. Kami ingin bertanya, Pak, strategi apa, Pak, yang Bapak akan jalankan? Mengingat tahun 2015 kita ASEAN ekonomi, pasar global, daya saing yang kita hadapi di depan tidak mudah. Bagaimana meningkatkan daya saing pangan kita terhadap komoditas yang dari luar negeri? Itu yang kami ingin sampaikan. Mohon pendapat Bapak dan Bapak JK. Terima kasih. Terima kasih. Silakan langsung dijawab Pak Jokowi atau Pak JK. Terima kasih. Jadi ini lapangan lagi yang saya lihat. Saya tidak berbicara ketahanan, tetapi berbicara kedaulatan pangan, karena memang itulah ke depan yang ingin kita kejar. Tentu saja kalau kita ingin mengejar itu, yang pertama-tama yang harus dilihat adalah kebutuhan petani. Saya bertanya, petani dari ujung barat sampai ujung timur, semuanya sama jawabannya. Problem-problem lapangannya adalah masalah pupuk yang tidak selalu tersedia. Masalah pupuk. Dan yang kedua juga masalah bibit dan pestisida, yang ini juga karena tidak dibangun sebuah riset yang baik, sehingga bibit-bibit yang ada ini juga bukan bibit lokal yang mempunyai keunggulan, bukan varietas lokal yang mempunyai keunggulan, tetapi banyak sekali bibit impor sehingga membebani biaya di petani. Pestisida juga sama, itu juga menurut yang kita lihat di lapangan juga sama. Barangnya sering langka, sama seperti pupuk, sehingga harganya naik, dan biaya itulah yang membebani biaya produksi bagi petani. Yang kedua, hal yang berkaitan dengan infrastruktur, dasar bagi pertanian kita. Kita ini sering ngomong masalah membuat sawah baru, tetapi tidak pernah kita memulai itu dari mana. Mestinya yang dibuatkan, kalau sawah baru tidak ada airnya, dari mana airnya? Oleh sebab itu, yang dibangun adalah bendungannya dulu.
di mana air itu akan kita dapatkan. Kemudian irigasi masuk ke sawah sampai irigasi tersiernya, itu yang harus dikerjakan. Ini yang sekian tahun tidak dikerjakan. Saya mau tanya, apakah ada bendungan yang dibangun selama sekian tahun ini yang baru? Target kita kira-kira nantinya 20 sampai 25 bendungan harus dikerjakan dalam 5 tahun ke depan. Kalau airnya sudah ada dan masuk, baru sawahnya dibuat, bukan dibalik-balik. Mau membuat sawah nggak ada airnya harus dari mana gitu loh. Semuanya, entah yang namanya sawah dengan 3 kali panen atau 4 kali panen, semuanya butuh air. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan lahan yang mau dipakai untuk sawah, yang mana yang mau dipakai? Apakah ada mengambil dari hutan yang ada? Apakah mengambil dari pertambangan yang ditinggalkan? Semuanya harus ditentukan karena itu menyangkut rencana tata ruang yang ada di setiap provinsi, yang ada di setiap daerah. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih Pak, tepat waktu terus nih Bapak. Penanya berikutnya? Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Saya Yugi Prayanto, Wakil Ketua Kadin Kelautan Perikanan, Pak Jokowi, Pak JK. Dari sisi maritim, 2/3 laut, 2/3 adalah laut di Indonesia Pak. Sudah itu potensi perikanannya sangat besar, 255 triliun, itu berdasarkan analisa kami dari Kadin. Potensi budidayanya belum optimal Pak. Dan potensi illegal fishing yang sekarang yang lagi tren, dan yang kedua juga masih sedikitnya pelaku usaha perikanan yang mau terjun di bisnis perikanan pada saat ini. Nah, pertanyaan kami Pak, apa pemikiran Bapak 5 tahun ke depan yang strategis Pak, yang tepat sasaran? Karena Kadin Indonesia Kelautan juga membuat roadmap, kalau memang diperlukan kami juga siap memberikan secara free Pak. Yang kedua Pak, dua kali Pak nih Pak, kelautan perikanan sangat penting Pak, dan kalau bisa benar-benar harus diprioritaskan Pak di kepemimpinan Bapak apabila terpilih dengan Pak Yusuf Kalla. Terima kasih Pak. Baik. Silakan. Bapak. Usulannya mana Pak? Saya bawa sekarang. Ada kalau Pak. ada. Ada Pak di Kadin, besok bisa. Oh di Kadin, saya kira sudah dibawa, langsung saya bisa pakai. Enggak Pak. Enggak, saya hanya ingin menyampaikan, bahwa usulan-usulan yang berasal dari Kadin itu biasanya usulannya konkret dan dibutuhkan lapangan, itu aja. Bukan rencana yang diawang-awang, bukan wacana yang diawang-awang, ini pasti usulan yang konkret, usulan yang real. Gitu. Jadi tadi langsung saya minta. Menurut saya yang pertama adalah membangun sentra perikanan. Target kita kira-kira kurang lebih 100-an nanti sentra perikanan yang ingin kita bangun. Dan itu harus dilengkapi dengan cold storage. Kuncinya ada di cold storage itu. Dan kita juga berharap agar pembangunan sentra perikanan kita ini, pembangunan kelautan kita, kemaritiman kita, ini melibatkan nelayan. Silahkan dunia usaha membangun pabrik-pabrik pengalingan ikan misalnya, tetapi libatkanlah nelayan kita. Berikan mereka harga yang baik, yang paling baik, sehingga mereka juga bisa meningkatkan produksinya. Yang kita lihat, yang saya baca setelah berbicara dengan nelayan, memang ini adalah pemerintah yang harus turun tangan. Ada banyak nelayan yang mengeluhkan mengenai masalah mesin motornya yang sudah 10 tahun, 15 tahun yang tidak pernah diganti. Ini kewajiban pemerintah untuk membantu itu, sehingga produksi ikan nanti akan melonjak naik. Dan yang kedua, masalah yang berkaitan dengan permodalan, meskipun kecil-kecil, mau melaut hanya butuh 400.000, mau melaut yang agak gede butuh kira-kira
1,2 juta rupiah, tapi mereka tidak pegang uang. Oleh sebab itu ke depan juga harus ada yang namanya Bank Agro Maritim yang khusus pembiayaan untuk ke sana. Ya kalau kita mau memberikan perhatian khusus pada kelautan kita, ke maritiman kita, ya mesti harus ke sana. Kemudian yang kedua, ini yang berkaitan dengan illegal fishing. Ini besar sekali memang kehilangan kita di sini. Oleh sebab itu saya dan Pak JK mempunyai mimpi untuk membangun drone sehingga illegal fishing itu bisa dilihat di titik mana ada illegal fishing sehingga gebuknya langsung tepat kepada sasaran. Baik, terima kasih Pak. Sesi tanya jawab pertama sudah kita lewati. Sudah dilewati. Soal pangan, pertanian dan kelautan sudah lewat. Masih ada sesi lain, sektor industri, perdagangan, investasi. Ya, energi dan juga minerba. Kami akan lanjutkan dialog Kadin dengan Cawapres dan juga Capres 2014 sesaat lagi. Silakan. Ini kita udah kenal pasti. Silakan Pak. Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kala, Capres dan Cawapres yang saya hormati. Kadin mencermati saat ini sektor industri nasional dalam kondisi memprihatinkan. Tingkat pertumbuhan industri rendah, daya saing di pasar ekspor melemah, dan pasar dalam negeri digempur produk impor. Lambannya pembangunan industri hulu yang strategis dan tidak adanya integrasi kebijakan antara industri hulu, menengah dan hilir, industri nasional terus mengalami ketergantungan impor bahan baku dan barang modal, yang akibatnya terjadi defisit perdagangan yang tinggi di sektor industri, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dan menjadi tidak stabil dan cenderung melemah. Untuk itu dibutuhkan kebijakan komprehensif dan harmoni untuk menekan ketergantungan impor bahan baku dan menahan membanjirnya produk impor ke pasar dalam negeri. Dengan demikian, pelaku industri mampu meningkatkan daya saingnya dan produktivitasnya untuk bisa bertarung di pasar ASEAN maupun global. Sebagai contoh, industri berbasis budaya dan ekonomi kreatif. Jika dikembangkan dengan baik melalui dukungan kebijakan yang fokus, bisa menyerap tenaga kerja, membangun keunggulan komparatif dan kompetitif bagi industri nasional. Bagaimana pendapat Bapak dan strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk ini? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan langsung dijawab Bapak. Silakan Pak JK, gantian. Terima kasih. Memang tentu bagaimanapun kita untuk maju selalu kita harapkan dan usahakan industri itu menjadi bagian daripada ekonomi kita. Apakah industri di bidang pertanian atau manufacturing dan sebagainya, karena inilah yang memberikan lapangan kerja yang banyak, yang cukup untuk kita semuanya dan peningkatan ekonomi. Memang banyak halangan, kita sudah paham semua sebenarnya, sudah ratusan seminar dan rapat tentang itu, yaitu infrastruktur, listrik, bunga mahal, birokrasi, sumber daya manusia. Sebenarnya satu persatu kita bisa selesaikan. Infrastrukturnya bukan hal yang sulit sekali sebenarnya. Waktu minta maaf ini, zaman saya kita bangun 10.000 megawatt. Mestinya tiap 3 tahun dibangun 10.000. Tapi minta maaf cuma sekali. Begitu saya tidak di pemerintah berhenti stop lagi. Akhirnya mati lampu lah Jakarta. Ya, akhirnya mau apa kita? Kalau tidak listrik, mau cita-cita apapun, pulang ke rumah kan pertama dia colokan untuk kita punya handphone kan, apalagi industri. Jadi itu yang paling pokok di Indonesia ini, ketidakmampuan kita membangun listrik. Kalau jalan sedikit jelek masih ada kereta api, kalau listrik tidak apa. Jadi inti permasalahan di situ, di jalan kereta api, birokrasi yang baik tentulah itu paham semua kita semua, yang tentu kita akan mempercepat penyelesaiannya. Yang kedua tentu bagaimana sinkronisasi antara hulu dan hilir. Yang lebih penting lagi sebenarnya bagaimana memanfaatkan pasar dalam negeri yang besar ini, dan juga karena itu dibutuhkan logistik yang baik. Pak Jokowi selalu mengatakan tol laut, orang sering salah paham, dikira mau bikin jalan di laut, berarti tidak. Bagaimana transportasi itu baik seperti itu. Begitu juga yang lainnya tentu menjadi harapan kita semua. Prinsip pokoknya ialah itu infrastruktur dan entrepreneurship.
pengusaha, saya yakin Kadin tidak semuanya selalu mengkritik, juga harus kita mengkritik diri sendiri. Kalau ikan dicuri, dong kenapa dicuri? Karena kita tidak ditangkap, itu kan masalahnya juga. Tapi kembali lagi ke listrik dan teknologi, jangan lupa. Soal pangan tadi, itu karena input teknologi harus banyak di situ. Di situ dibutuhkan riset dan sebagainya sehingga memudahkan. Pak Jokowi berpengalaman industri kreatif. Bapak barangkali mau jelaskan di Solo. Silakan Pak, masih ada waktu 30 detik. Ya, industri kreatif saya kira kita mempunyai sebuah potensi kekuatan yang luar biasa. Anak-anak muda kita di sisi animasi, game yang nggak pernah kita lihat oleh yang lain-lainnya. Game, animasi, video, desain produk, kemudian juga seni pertunjukan, seni film. Ini juga kekuatan kita, tetapi tidak pernah secara khusus kita berikan ruang yang baik oleh pemerintah. Baik. Kita lanjutkan penanya kedua. Silakan penanya berikutnya. Pak. Kalau bisa strict dengan waktu. Mohon maaf karena waktu kita terbatas. 1 menit, silakan Bapak. Selamat malam Bapak Joko Widodo, Bapak Yusuf Kala. Nama saya Nonami, Ketua Jakarta Japan Club. Kami perusahaan Jepang berharap pemerintahan baru tetap mendukung kegiatan usaha kami supaya kita bisa sama-sama maju sebagai mitra sejati. Pertanyaan saya, prioritas dukungan Bapak untuk mengembangkan investasi seperti impor atau hilirisasi atau yang bertumpu kepada padat kerja. Dan pandangan Bapak melihat peran foreign direct investment dikaitkan dengan tanda kutip proteksionisme serta penciptaan lapangan kerja. Terima kasih banyak. Terima kasih. Silakan Bapak. Menurut saya memang industri kita yang paling penting dari sisi pemerintah memang penyiapan infrastruktur yang benar, karena apapun industri manufaktur itu penyiapan infrastruktur itu menjadi hal yang utama. Pelabuhan ini kita pembangunan selalu terlambat. Saya berikan contoh yang di Jakarta ini selalu antri berjejer-jejer kontainer yang akan masuk ke kapal, kita terlambat. Kemudian yang kedua, pembangunan kawasan-kawasan industri dengan fasilitas infrastruktur yang baik juga kita ini tidak mengejar. Yang ketiga, masalah yang berkaitan dengan listrik. Kita ini mempunyai sumber energi yang banyak sekali yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan itu. Saya berikan contoh di provinsi di Kalimantan. Saya hadir di sana sehari bisa mati 2 kali, 3 kali. Sehari. Padahal di situ ada batu bara yang sangat banyak. Mestinya listrik itu dipakai terlebih dahulu untuk memberikan support, memberikan dukungan industri-industri di dalam negeri itu diselesaikan. Baru kalau sisa bisa ke ekspor. Dan menurut saya sisi kelistrikan ini juga investornya banyak sekali, tapi keluhannya selalu di perizinan. Baik perizinan di daerah maupun perizinan di pusat, ini ruwet sekali, mencari izin. Saya dengar bisa sampai setahun, bisa sampai 2 tahun mencari izin. Mestinya yang namanya pelayanan terpadu satu pintu dengan sistem online ini bisa dilakukan. Sehingga izin-izin itu bisa dari rumah dilakukan. Kenapa kita harus ketemu dengan orang terus? Sistem yang sudah kita coba, IMB online bisa. Bapak mau izin IMB dari rumah bisa. SIUP TDP, apalagi? Izin itu apa sih? Satu lembar kertas, ada tulisannya, ya kan? Kemudian nama, alamat, industrinya apa, ya kan? Kemudian ditandatangani. Ini kan sebetulnya 1 menit, 2 menit cukup, udah pernah saya coba kok.
Ini hanya masalah niat pemerintah, kemauan pemerintah, mau atau tidak mau, niat atau tidak niat. Pengalaman yang sudah kami lakukan, bisa semuanya dilakukan. Itu. Kalau nggak niat ya sampai kapanpun ya akan seperti ini terus. Terima kasih. Baik, masih ada satu giliran lagi kami berikan kepada penanya, silahkan. Ya, silakan. selamat malam Pak Jokowi, Pak JK. Nama saya Kahlil Rauter, saya Chief Economist di Bakri Global Ventura. Terkait dengan BBM dan sumber daya alam, saya ada 3 pertanyaan. Mohon pendapat Bapak-Bapak. Pertama mengenai konversi BBM ke gas yang belakangan ini sepertinya makin mendesak. Kedua adalah pembangunan kilang processing minyak di dalam negeri yang kapasitas kita sangat terbatas. Dan yang ketiga adalah insentif yang bisa diberikan untuk pembangunan smelter mineral yang sekarang dilarang ekspor. Terima kasih. Yang ini biar Pak JK, karena yang minyak tanah ke LPG dulu Pak JK, silakan Pak. Ya, kita sudah pengalaman konversi bukan hal baru. Kita mempunyai rekor di dunia untuk merubah gaya hidup 56 juta kepala rumah tangga dari memakai minyak tanah ke LPG dalam waktu 3 tahun. Tidak ada negara-negara yang bisa seperti itu. Jadi intinya selama kita mau, selama kita yakin, selama kita bisa mempush, bisa jadi. Sekarang yang kedua yang harus konversi memang industri, transportasi, dan juga energi listrik sendiri. Kita punya BBM memang impor banyak, akibatnya karena tidak ya terus terang saya pemerintah mungkin sudah puluhan kali rapat seminar tapi tidak ada yang berjanji. Tiap menteri janji akan bikin ini tapi tidak ada yang kelar juga. Jadi kita yang dibutuhkan sebenarnya ialah target waktu kapan dikonversi, infrastrukturnya, pipanya, receiving terminalnya dari Bontang ke ini, atau dari Papua ke sini atau dari mana. Yang kita ingin tapi tidak pada bikin receiving terminal, tidak pada pemipaan terbatas. Kemudian juga tidak ada uji coba yang betul. Teorinya harus gratis konversi itu kepada kendaraan contohnya, karena itu yang terakhir CNG dan LNG. Jadi yang paling penting di sini kapan dilaksanakan, siapa bertanggung jawab, laksanakan schedule-nya. Kami akan laksanakan itu dalam waktu 3 tahun akan mudah dikonversi semua di Indonesia tanpa perlu dengan pengalaman yang ada. Soal kilang ini terus terangnya ini kan sebenarnya mudah tapi permainan banyak daripada mafia-mafia impor ini. Mafia ini yang main ini. Sehingga selalu menghalangi, tidak bisa. Apanya tidak bisa? Uang ada tanah, ada kebutuhan. Jadi ini yang pertama harus kita selesaikan. Dalam waktu tahun pertama, Pak ya, kita bikin kilang biar mafia itu mati untuk menjalani itu semuanya. Soal insentif itu bagaimanapun, tapi yang penting ialah jangan negeri ini habis tanah airnya untuk diekspor secara raw material. Habis lahan di Kendari, habis lahan di Kalimantan, bolong semua hanya diangkut tanahnya keluar. Pokoknya smelter harus jalan, tidak ada penundaan. Karena hanya itu yang bisa menyelamatkan bangsa ini daripada kerusakannya, dan hanya ini yang bangsa bisa menaikkan value daripada tanah air kita. Kita jangan diperbanyak lagi dengan segala macam alasan. Tidak ada boleh mundur sini. Anda siap kan? Itu. Jadi pilih nomor. Maksudnya begitu. Lupa ini bukan malam kampanye. Tapi itu negeri harus begitu. Sebagai pengusaha kita sadar bahwa kita tinggal tanah air ini, kita bersama-sama. Kita juga melihat tanah air bukan hanya separuh-separuh, sepenggal-sepenggal, tapi secara total. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi sudah diangkat sedikit soal infrastruktur, Vito. Ya. Nanti kita akan perdalam lagi mengenai infrastruktur dan juga pengembangan ekonomi daerah. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Sektor sudah kita bahas, masih ada 2 sektor lagi yang akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan dijawab oleh Pak Jokowi dan Pak JK. Ya. Dari sektor konektivitas dan juga infrastruktur dan pengembangan ekonomi daerah. Baik, kami persilahkan. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Yang kami banggakan Capres Pak Jokowi dan Bapak Cawapres Yusuf Kala. Nama saya Karmelita Hartoto, Wakil Ketua Umum Bidang Logistik di Kadin dan juga Ketua INSA.
Saya langsung pada pertanyaan, Pak. Bagi dunia usaha, masalah infrastruktur dan konektivitas merupakan hal yang kritis dan sangat mengganggu kelancaran transportasi. Secara kasat mata, kita melihat kemacetan terjadi di mana-mana. Angkutan laut yang strategis untuk mendukung konektivitas kurang mendapat perhatian pemerintah. Kendala legalitas monopoli oleh BUMN, subsistem yang tidak terintegrasi, terbatasnya pembiayaan, tarif pemerintah yang kurang layak, dan tidak adanya insentif investasi menjadi bidang ini berkembang lambat dan menjadi salah satu penyebab rendahnya daya saing nasional. Kadin mengharapkan peran swasta yang lebih besar dalam membangun infrastruktur. Oleh karenanya, pemerintah diharapkan memberikan terobosan berupa perubahan peraturan maupun kebijakan baru agar dapat memberi peluang lebih besar kepada swasta. Pertanyaan Anda? Ya. Apakah program kunci Bapak untuk memperbesar peran swasta dalam membangun infrastruktur pelabuhan dan bandara? Dalam program tol laut yang pernah Bapak sampaikan, kami mohon dielaborasi agar tidak ada kesalahan interpretasi. Menurut kami persoalannya bukan masalah kapal besar yang harus mundar-mandir, sebaiknya diperbaiki akses pelabuhan, atasi pusat produksi tidak merata, tarif pelabuhan yang terus meningkat, karena bicara kapal adanya di angkutan, kami siap. Baik. Terima kasih atas Terima kasih, Bu. Silakan langsung Silakan, Bapak. dijawab. Terima kasih. Jadi mestinya kalau APBN kita tidak cukup, dunia usaha, swasta harus diberi kesempatan untuk membangun infrastruktur yang ada di negara ini. Yang saya sampaikan adalah mengenai, sering saya sampaikan, ini tol laut. Tol laut ini saya berikan penjelasan lagi, bukan membuat jalan aspal tol di atas laut, tetapi adalah mondar-mandirnya kapal dari ujung barat Indonesia sampai ujung barat di ujung timur di Indonesia. Dari ujung barat ke ujung timur, dari ujung timur balik lagi ke ujung barat. Karena apa? Yang saya lihat fakta-fakta di lapangan memang ongkos transportasi kita ini mahal. Semen sering saya contohkan, di Papua bisa 700.000, bisa 1,5 juta, bisa 1,2 juta. Satu sak. Di kita hanya 50-60.000. Oleh sebab itu rasa keadilan itulah yang ingin kita kejar. Siapa yang bisa membangun? Sebelum kapalnya datang, mestinya setiap pelabuhan yang akan dilewati itu harus dibuat deep seaport, pelabuhan dalam, sehingga kapal-kapal besar bisa merapat. Semuanya bisa merapat. Tidak hanya di Tanjung Priok, tapi di Belawan, Tanjung Perak, kemudian sampai di Sorong, di Papua, semuanya harus deep seaport. Siapa yang mampu mau bangun itu secara cepat? Kalau APBN kita terbatas, swasta silahkan, swasta membangun itu. Saya kira kita terbuka ke depan. Tetapi menurut saya tidak hanya masalah infrastruktur yang berkaitan dengan laut, karena memang sebetulnya transportasi laut inilah yang paling murah. Kalau sampai pelabuhan baru diambil alih oleh truk. Tetapi juga double track kereta api, ini juga angkutan yang sangat murah untuk manajemen distribusi logistik di semua provinsi, di semua kabupaten kota yang ada di Indonesia. Yang laut, silakan lewat laut, ini murah sekali. Kalau saya bandingkan, saya ini tiap hari kirim kontainer ke Eropa, dibandingkan saya kirim kontainer ke Papua, kok lebih mahal ke Papua? Ini kan ada yang keliru, itulah yang harus dibetulkan. Kalau tol laut ini jadi, ada deep seaport selesai, kemudian double track-nya juga semuanya dibangun, dengan APBN silahkan, kalau ada uangnya. Kalau enggak ada, dunia usaha saya kira siap, saya dengar semuanya siap, hanya sekali lagi, hal-hal yang berkaitan dengan apa? Dengan perizinan, dengan regulasi, itulah yang harus segera diselesaikan, sederhanakan, dipotong, udah. Kuncinya hanya di situ. Lapangan yang saya dengar itu, nggak ada yang lain. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan pertanyaan kedua, silakan Pak. Selamat malam Pak Jokowi dan Pak JK. Saya Didi Suwondo, Wakil Ketua Umum Bidang ICT. Mengenai pendanaan lagi.
Bangun kalau nggak ada duitnya jadi sulit. Ada duitnya tapi dari perbankan komersial Pak untuk bangun infrastruktur sehingga mahal. Sehingga Kadin mengusulkan adanya bank pembangunan infrastruktur yang berdana murah sehingga loan bunganya bisa murah. Dan yang kedua Pak, usul yang kedua, kalau sampai nanti Bapak sukses menjadi presiden dan wakil presiden, Kadin usul ada koordinator pembangunan infrastruktur. Karena sekarang ini infrastruktur ego sektoralnya tinggi sekali. Ada satu komandan langsung lapor ke presiden. Terima kasih. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Inato. Jadi rupanya kita malam ini malah infrastruktur. Jadi semua pihak bicara infrastruktur. Jadi soal itu soal bank tentu. Tapi kan kita ini para pengusaha, kita bukan. Sekarang kan sama si pengusaha juga hari ini kan. Ya. Jadi ini antara ayam dan telur. Kalau ada proyek biasanya dana juga ada. Kalau ada dana ada proyek juga. Tapi kita dulu kan kemauan sebenarnya. Kalau masalah dana sekarang kan negeri Indonesia terbuka, jadi bukan saja dalam negeri, luar negeri juga bisa sebenarnya, selama visible proyek itu. Kalau kita berbicara tentang infrastruktur, tentu ada yang visible dan tidak. Kalau yang tidak visible, biar pemerintah kerjakan. Secara bisnis tidak visible, walaupun secara ekonomi tidak visible. Kalau swasta harus bisnis visible, kan gitu kan intinya. Jadi tentu dibagilah. Jadi pertama kita berikan kesempatan swasta dulu, yang mana dimaksud visible secara bisnis. Mau pelabuhan silakan, mau listrik silakan, mau apa, nanti yang tidak visible secara bisnis, tapi visible secara ekonomi, itu harus pemerintah mengerjakan seperti itu. Banknya tentu kita butuh bank, mungkin kita kembali lagi bank pembangunan yang berpikir jangka panjang, dana jangka panjang, tentu sehingga tidak ada mismatch antara bank itu, sehingga mudah menafsirkannya. Kita setuju bahwa memang pada waktunya lah sekarang ini Indonesia mempunyai bank pembangunan, apakah namanya infrastruktur apapun, tapi itu dapat membiayai suatu proyek jangka panjang yang dapat mencakup tentang kebutuhan-kebutuhan kita jangka panjang Indonesia ini. Kemudian masalah mengkoordinasi, sebenarnya pemerintah tuh ada Menko-nya. Kalau ada lagi koordinator dari koordinator, tambah sulit negeri ini. Toh koordinator itu ada di Menko sebenarnya. Jadi kalau sekarang ini tidak jalan, tanya Menko aja dong, kenapa tidak jalan kan? Ya dong. Masa ada koordinator dasar koordinator? Tanya Menko aja dong, siapa Menko-nya dulu kan? Kenapa tidak jalan itu? Kenapa konektivitas tidak jalan? Kenapa semua listrik turun? Kenapa semua defisit turun? Tanya Menko-nya. Nah, kalau Menko-nya melaju kan buat apa? Pasti gagal kan? Ya, itu sangat penting diketahui. Ya, kita tidak bisa bicara akan. Apa yang telah dilakukan? Zaman saya maaf 10.000 ada, jalan bisa jalan, tapi sekarang akan terus terjadilah turun terus. Kita menderita semua di sini kan akibatnya kan. Jadi masih mau menderita? Terima kasih. Baik, masih ada waktu Pak Jokowi mau menambahkan, silakan. Masih ada waktu 30 detik Pak. Ya, menurut saya bank infrastruktur itu sangat diperlukan. Yang pertama memang karena proyek ini adalah proyek jangka panjang. Kemudian juga insentif bunga mestinya juga harus diberikan. Karena sekali lagi ini adalah proyek-proyek yang jangka panjang sehingga dunia usaha mau masuk ke sana. Kuncinya saya kira hanya di situ. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Dan kita masih akan kembali dengan pembahasan dari sektor lainnya. Tadi juga diangkat soal pembiayaan. Kita akan lebih gali lebih dalam mengenai keuangan pembiayaan tenaga kerja dan juga sektor UMKM. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, mari kita lanjutkan dialog Kadin dengan Capres-Cawapres nomor urut 2, Bapak Joko Widodo dan Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Ada tiga sektor ya sudah kita bahas ya. Sekarang kita bicara tentang SDM, kita bicara tentang UMKM dan pembiayaan serta keuangan. Ya, kami persilakan giliran, silakan Ibu. Selamat malam Bapak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla yang saya hormati, calon presiden dan wakil presiden.
Saya Putri Kawardani, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang industri berbasis budaya. Untuk sektor usaha, daya saing itu merupakan salah satu modal supaya kita dapat bersaing secara dan menang secara internasional. Dan beberapa kendala yang kami hadapi adalah dari segi daya saing harga. Dan daya saing harga itu dipengaruhi oleh dua faktor utama. Satu, yang tadi kita sudah bahas banyak Pak, infrastruktur, dan yang kedua adalah suku bunga atau interest rate. Apakah nanti apabila Bapak berdua terpilih, di dalam pemerintahan Bapak akan ada lembaga khusus yang memikirkan bagaimana mengembangkan dan memajukan sektor satu infrastruktur, tadi Pak Jokowi sudah menjawab itu. Kedua adalah produk-produk berbasis ekspor. Ketiga, industri kreatif, dan tentunya terakhir tidak lupa adalah industri di mana saya membawahi, industri berbasis budaya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Silakan Bapak langsung jawab. Ya, ke depan memang Bank Nasional kita harus kita dorong untuk mencari dana-dana yang murah, terutama untuk mendorong industri-industri yang berkaitan dengan usaha-usaha kecil yang bisa didorong untuk masuk ke pasar ekspor. Ini harus diberikan porsi yang lebih agar defisit neraca kita bisa nantinya tidak minus seperti yang sekarang kita alami. Saya kira kalau bank khusus untuk ekspor, sekarang ada bank ekspor, sudah ada, bank ekspor import, sudah ada. Itu yang paling penting, bank ini yang didorong untuk mencari dana-dana yang murah dari luar dan memberikan insentif khusus kepada industri-industri kreatif yang berbasis budaya. Saya kira jamu ini tidak menguasai pasar di dalam negeri saja, tetapi harus didorong juga untuk masuk ke pasar-pasar ekspor. Karena pasar jamu, pasar herbal ini juga untuk ekspor juga sangat luas sekali. Hanya hal-hal yang berkaitan dengan promosi, dengan pameran, ini pemerintah yang harus hadir. Negara harus hadir di sini. Kalau itu bisa dibuka oleh pemerintah, terutama untuk negara-negara yang non-tradisional dan mereka mempunyai pasar yang baik untuk kita masuk, kenapa tidak? Banyak sekali industri-industri kerajinan di kampung-kampung yang mempunyai kualitas yang baik, baik yang berkaitan dengan tas, dengan handicraft, dengan mebel yang bisa masuk ke sana banyak sekali. Juga jamu, saya kira pasar sangat terbuka. Tetapi peran pemerintah, peran negara dalam memasarkan ini juga harus ada selain insentif di bidang bunga bank. Dan menurut saya ke depan dubes-dubes kita ini harus betul-betul diproduktifkan. Mereka tidak hanya berdiplomasi di bidang politik, tetapi 80%, 90% harus diplomasi dagang yang mereka harus ketahui. Mereka harus tahu potensi di setiap daerah itu apa. Harganya berapa, siapa yang harus ditelepon langsung dari negara yang mereka ditempatkan. Dan mereka harus bisa bernegosiasi. Mereka juga harus bisa bertransaksi dan mereka juga harus berani memutuskan harganya seperti apa, tapi tentu saja telepon dulu ke perusahaan yang bersangkutan. Saya kira hal yang sangat mudah seperti inilah yang harus dilakukan, sehingga pasar semua akan terbuka semuanya, tapi jangan melupakan pasar di dalam negeri. Ini harus kita proteksi, kita lindungi dari dunia usaha, tetapi juga kita harus nyerang ke pasar ekspor, serang ke pasar-pasar ekspor. Jangan takut bersaing, jangan takut berkompetisi dengan negara-negara yang lain. Terima kasih. Ya, itu dia. Dan berikutnya, silakan. Giliran penanya berikutnya, silakan Bapak.
Selamat malam. Penanya berikutnya. Selamat malam Pak Jokowi, Pak JK. Nama saya Abraham Paulianto. Saya dari daerah, Pak, dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Kadin Nusa Tenggara Timur. Saya ingin bertanya soal atau masalah UKM, Pak Jokowi, Pak. UKM, Usaha Kecil Menengah dan Koperasi. Kita tahu Indonesia negara terbesar kepulauan ya. Dan di Indonesia juga ini Pak Jokowi JK, perbedaan antara timur dan barat, Indonesia Timur dan Indonesia Barat begitu besar. Juga sebentar lagi 20 bulan ke depan nanti kita masuk ASEAN Economic Community. Bagaimana konsep Bapak berdua nanti untuk memberdayakan UKM-UKM yang ada di Indonesia Timur, terutama di daerah kami Pak, Nusa Tenggara Timur, itu nelayannya, pengembala sapinya, dan lain-lain. Mungkin bisa ditingkatkan mereka sehingga mereka juga bisa menjadi pengusaha yang bukan UKM lagi, tapi bisa pengusaha besar. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak. Saya kemarin baru dari Kupang. Ya, Kupang. Melihat teman-teman di sana. Sebenarnya masalah Indonesia Timur dan Indonesia Barat itu masalah 20 tahun lalu. Sekarang sudah jauh lebih baik. Timur itu bukan lagi bagian tertinggal. Banyak di daerah timur itu lebih baik dibanding katakanlah Bengkulu, dibanding Bangka atau even Banten. Jadi timur itu bukan lagi bagian Indonesia yang dianggap selalu terkebelakang. Saya juga tersinggung juga kalau selalu begitu kan. Tapi oke lah, Kupang memang perlu bagian itu tersendiri. Soal UKM itu mutlak. Karena hanyalah dengan pendidikan UKM keadilan usaha akan terjamin. Hanyalah dengan UKM ditimbulkan maka timbul pengusaha besar yang akan datang. Karena tidak ada pengusaha besar jatuh dari langit, semua dari UKM. Jadi kalau ingin tumbahkan banyak pengusaha entrepreneur harus mulai dari UKM. Dan tingkat keadilan kita sekarang 0,42, itu berbahaya. Itu artinya adalah pemerintah dan harus akan kita berikan insentif yang besar, bunga murah, dan juga banyak hal-hal yang bersangkutan sehingga UKM di mana pun bisa maju. Seperti di NTT, begitu lama sapi menjadi bagian daripada kehidupan masyarakat, garam kehidupan masyarakat, cendana kehidupan masyarakat, mente kehidupan masyarakat, dan lain-lainnya. Itu harus mendapat bahagian daripada upaya kita semua meningkatkan hal itu dimanapun itu berada. Atau coklat di Sulawesi yang selama ini menurun akibat banyak hal, tentu harus diperbaiki agar timbulkan keadilan masyarakatnya di sana. Begitu juga di Maluku ataupun di Jawa ini kerajinannya. Jadi jangan, UKM bukannya simbol daripada ketidakmampuan, tapi UKM adalah simbol keadilan. Jadi apabila UKM tidak tumbuh, pengusaha besar harus tetap jalan. Harus tidak berarti harus turun, tapi UKM harus dorong naik sehingga timbul pengusaha baru dengan segala insentif. Kita harus ada cross subsidi. Jangan sekarang terbalik, justru bunga untuk UKM-nya lebih tinggi daripada bunga rata-rata. Ya, ini juga penting agar satu hal yang sangat penting, kita harus perbaiki sistem keuangan kita. Ini ada suatu malpraktik yang terjadi di sektor moneter, bahwa untuk mengatasi inflasi dengan cara menaikkan bunga. Dengan cara menaikkan bunga berarti menambah inflasi. Itu juga kesalahannya. Bunganya harus terus turunkan. Kalau perlu negara lah yang bertanggung jawab kepada bunga yang turun itu. Jangan tiap kali inflasi naik bunga, akhirnya menambah bunga, menambah inflasi tersendiri. Ini kesalahan total yang terjadi sehingga akibatnya UKM itu tidak berkembang karena itu. Dan sebenarnya kita ada proyek KUR itu harus terjalan seperti itu, harus ditambahkan malam-malam. Jadi sekali lagi, UKM jangan lihat kelemahan. UKM harus ada sumber kekuatan bangsa ini untuk menjamin dia punya keadilannya, menjamin lapangan kerjanya, menjamin lapangan kerja, menjamin kreativitas dan sebagainya. Karena itu kita harus bersatu untuk itu semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita sudah selesai membahas dan mengulas serta memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu sekalian dari sektor masing-masing untuk bertanya dan dijawab langsung ya. Tapi ini bukan merupakan akhir dari acara ini. Jadi masih ada sesuatu yang masih kita simpan? Masih ada sesuatu yang justru penting untuk ditahan. Biasanya yang terakhir itu yang enak biasanya. Baik, kita akan lanjutkan. Yang terakhir itu yang penting biasanya. Kita akan lanjutkan pemirsa, sesaat lagi tetaplah bersama kami di Dialog Kadin dengan Capres-Cawapres 2014. Dengan para hadirin yang ada di sini, berbagai sektor, dan kini saatnya barangkali kita mendengarkan sekali lagi
penekanan-penekanan dari sisi ekonomi, visi, dan juga program-program serta strategi-strategi mereka. Kami silakan, Pak Jokowi. Terima kasih. Potensi kita untuk maju lebih cepat dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di atas 7%, itu ada peluang yang sangat besar. Tadi jelas bahwa masalah-masalah yang ada, problem-problem yang ada sudah kita ketahui semuanya. Semuanya sudah tahu. Masalah yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia, yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, kemudian yang berkaitan dengan hal-hal yang tadi sudah disampaikan semuanya, kita sudah ngerti semuanya. Sekarang tinggal apa kita ini? Tinggal melakukan keputusan lapangan, tinggal memutuskan agar semua yang sudah kita ketahui masalahnya tadi diputuskan dengan cepat, diselesaikan dengan cepat, diselesaikan dengan gerak yang cepat, sehingga terbuka pintunya dan semua bisa masuk ke masalah-masalah yang telah kita akan selesaikan tadi, dan dunia usaha mempunyai kesempatan yang besar untuk ikut membangun bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kita ingin bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang besar. Kita ingin bangsa ini menjadi bangsa pemenang. Bangsa pemenang. Dan salam dua jari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan, masih ada waktu. Pak JK barangkali mau menambahkan. Baik, terima kasih. Saya ingin tambahkan saja bahwa suatu negara yang maju haruslah suatu negara yang kompak. Pemerintah punya kebatasan. Pemerintah punya tugas pokok pertama, anggaran yang bagus yang dapat memberikan multiplier efek kepada bangsanya, pembangunannya, kebijakan yang terbuka, yang transparan, yang dapat diketahui dan menjamin bagaimana dunia usaha berjalan, dan tentunya dengan infrastruktur yang baik serta menjaga ketertiban kepada bangsanya. Itu hanya tugas pemerintah. Yang lainnya adalah tugas pengusaha untuk membangun bangsa ini. Karena itulah maka kita semua berada di sini. Dan kita tidak mungkin, pengusaha tidak bisa berjalan sendiri, pemerintah juga tidak bisa jalan sendiri. Pemerintah dibayar oleh Anda semua, oleh pajak Anda semua. Begitu tidak ada pengusaha, gaji pegawai tidak bisa dibayar. Tapi begitu pemerintah tidak bangun jalan, Anda juga tidak bisa jalan. Jadi kita sebenarnya satu dalam bangsa ini. Tidak ada perbedaannya, semua saling berkepentingan. Orang bertanya, apa prioritas negeri ini? Tidak ada prioritasnya. Kenapa? Karena semua sudah prioritas. Jalan prioritas, listrik prioritas, pendidikan prioritas, kesehatan prioritas, pertanian prioritas, industri prioritas, sumber daya prioritas, angkutan prioritas. Karena itu kita harus bekerja kompak dan serempak bersama-sama untuk kemajuan bangsa ini. Hanya itu kebersamaan yang kita harus jaga. Kalau kami salah, tegur. Kalau Anda salah juga kami tegur. Kalau perlu ditangkap yang salah. Anda kan tidak punya hak menangkap, kita punya hak. Kalau salah, tidak bayar pajak, contohnya macam-macam kan, atau mafia-mafia itu seperti itu, kita mesti begitu. Terakhir, hari ini hari besar, karena yang menyiarkan ini TV Bersatu, gitu kan, jadi TV nasional, Metro dan TV One. Mudah-mudahan selanjutnya 20 hari lagi lebih bersatu seperti ini, begitu kan, supaya aman lagi negeri ini. Terus sekali Anda. Baik. Terima kasih Berikutnya. Pak Jokowi dan Pak JK atas closing remark yang mendapatkan sambutan meriah tadi. Kita akan juga minta kesediaan sebagai Ketua Umum Kadin, Pak Suryo B. Sulisto, untuk menyampaikan closing statement. Tadi kita telah berdialog bukan dengan calon presiden dan calon wakil presiden, namun dengan dua pengusaha, dua rekan Kadin kita. Tapi sebelumnya Anda akhiri, saya ingin tambahin tadi. Saya ingin tambah sedikit. Tadi disodorkan hanya mudah ditangani. Saya bilang, buat apa kita datangkan? Sedangkan itu bagian dari kita sendiri. Dan yakinlah bahwa kami, apabila itu, kalau ditantangkan, seakan-akan tidak percaya kan? Jadi tidak tangani, karena itu kami yakin akan berjalan seperti itu, tambahnya saja.
Saya berterima kasih tadi dikoreksi Pak Jokowi ketika saya menjelaskan mengenai misi daripada Kadin. Saya lupa kalau beliau dulu adalah orang Kadin. Tetapi satu hal yang saya kira melegakan bagi kita semua, bahwa latar-latar belakang dari capres dan cawapres kita ini adalah bisnismen. Oleh karena itu, kami yakin bahwa beliau-beliau ini sangat-sangat peduli terhadap bagaimana menciptakan iklim usaha yang ramah terhadap investor, ramah terhadap bisnis. Dan untuk itu saya kira tidak perlu ragu lagi, pasti ini sesuatu yang sangat melegakan bagi kita semua. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Ketua Umum. Dan ini merupakan akhir dari rangkaian acara kita ya. Dialog Kadin dengan menghadirkan 2 capres-cawapres. Dari sore sampai malam hari ini sudah kita dengarkan, dan selanjutnya silahkan Anda menentukan pilihan dari apa yang sudah Anda dengarkan dari sekitar 3,5 jam ini ya. Kita berdialog. Baik, dan juga semoga memang yang paling penting adalah tujuan besarnya adalah memajukan perekonomian Indonesia yang menjadi urat nadi bagi pertumbuhan bangsa kita. Akhir kata, saya Afiani Malik dari Metro TV undur diri. Dan saya Alvito Dinova dari TV One. Sampai jumpa.